Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore petani ubi jalar seluruh Indonesia ya. Tak sapa dulu tanpa terkecuali ya. Kenapa hari ini tak sapa ya? Karena kita adalah seprofesi ya. Ya sebagai penikmat channel Bang Heri, saya ucapkan selamat datang kembali menemani saya ya untuk kamu dan semuanya. Ya sebagai enggak tak pilih-pilih semua. Terima kasih sudah menyimak, selalu update ya, entah apapun yang hari ini Bang Heri lakukan bisa menjadikan hiburan juga ya. Mungkin sedikit ada yang bermanfaat diambil, sing ora bermanfaat ditinggal ya. Nah kayak gini ya, hari ini saya panen kedua ubi jalar red kasdu saya ya. Kemarin di usia 3 bulan sudah saya panen, kemudian setelah 20 hari lagi ini saya lakukan panen yang kedua alias ngasak ya. Panen itu kalau sudah perdana, karena kemarin saya cuma ngambil yang besar-besar. Nah ini sejelang 20 hari setelah pemanenan yang pertama, ini alhamdulillah saya kayaknya masih menemukan yang lumayan besar ya. Karena kemarin ada juga yang nggak sempat saya habiskan, karena ya selalu saya sisakan ya. Kalau untuk red kasdu itu menguntungkan sekali ya, sekali tanam dipanen 2 kali ya. Kenapa ini seperti itu ya? Ya hasilnya kan bagus ya, karena sesuai dengan harapan saya. Red kasdu memang bener-bener idolaku ya, seperti ini. Nah ini panen kedua loh, masih kayak gini ya. Ini usianya 3 bulan lebihnya 20 hari ya. Karena kemarin panen di perdananya itu di usia 3 bulan atau 90 HST. Nah ini setelah 20 hari lagi, yang kemarin isi nanggung ngurung tek gede yo, kita biarkan. Nah hasilnya kayak gini ya. Nah ini yang superan ya, super panjang ya, super legi ya. Nih. Nah ini masih sisa ya. Nah ini ada kalau yang kayak gini ini memang belum keambil ya, ukuran sangat besar ya. Nah seperti ini. Ini 3 bulan lebihnya 20 hari yang saya bilang. Nah ini tak jajarkan naik kentolku loh, podo ya. Ini usianya 3 bulan 20 hari ya. Untuk yang ukuran sedang-sedang ini dipanen di 3 bulan kemarin ya. Ini sisa-sisa ya, juga ada yang. Nah ini usia panen itu saya pasti di 3 bulan ya. Tapi untuk pengambilan saya speknya yang sudah besar. Karena untuk red kasdu yang ditanam di lahan ini selalu saya panen 2 kali ya. Di panen 3 bulan pertama, kemudian di 4 bulan baru saya cabut ya. Karena untuk red kasdu ini bisa kita manfaatkan sekali nanam itu panen 2 kali dengan hasil yang cukup bagus ya. Kita kalkulasi waktu di 4 bulan panen sudah 2 kali ya, sekali tanam. Karena panennya itu di 3 bulan sama 4 bulan terakhir sama nyabut, itu hasilnya kalau dibanding kita nanam langsung dicabut di usia 3 bulan, ini wah lebih menguntungkan yang ini ya. Nah ini bisa dipraktekkan, dicoba. Tapi nek tertarik, tapi kalau nggak tertarik ya terserah. Pengennya dicabut di usia berapa bulan, itu pasti penak ya, seneng banget hasilnya akeh. Nah tapi kalau Bang Heri ini karena speknya sekarang itu memburu spek untuk oven ya, kita tidak terlalu besar yang kita panen, karena untuk spek ovenan nek terlalu besar itu ya akan memakan waktu lama juga pastinya ya. Ya karena pangsa pasar kita di sini lokalannya itu senengnya ya sing 1 kilo itu rata-rata berisi 3 ya, 3 sampai 4 itu sudah bagus ya. Jadi kalau kita sampai dipanen di 4 bulan ini biasanya terlalu besar ya. Rata-rata kalau kita panen di 4 bulan saja rata-rata sudah ada 1 kiloan ya. Jadi kegedean ya, terlalu besar ya. Mending sekilo isinya 3 saja ya. Nah, 3 4 itu sudah pas spek openan. Nah seperti itu. Nek sing kecil banget ya masuk openan, tapi untuk kategorinya kan mending kita tinggal dulu panen di setelah 20 hari lagi seperti yang saya lakukan. Nah ini
kemarin ya sisa yang sudah kita panen ya, sekarang sudah layak jual. Kemarin dipanen itu kan belum begitu besar ya. Jadi nek sing sik nanggung ya biarkan ya. Kita tunggu aja di 20 hari ke depannya seperti halnya yang saya lakukan seperti ini. Nah, ini yang belum kita panen ya. Ini ada beberapa batang yang belum sempat kita panen kemarin dalam area ini, jadi besar pastinya. Nah, seminian kalau dengan lengan saya ya pasti besaran umbinya ya. Nah, 3 bulan 20 hari pas ya. Nah, panjangnya ini satu jengkal lebih 10 cm. Berarti ya ini sekitar 30-an 5 cm ya. Perkiraan saya 30-an cm, ini bobotnya hampir 1 kilo ini. Nah, nih red kasdu seperti itu ya. Kalau kita umurkan di 4 bulan tepat, biasanya terlalu besar ya. Tapi spek kayak gini itu menyesuaikan saja ya. Bukannya ubi jalar ini tidak bisa besar, ya bisa sekali ya, besar banget. Bahkan ada yang sampai 2 kilo lebih juga ya. Tapi saya senangnya ya sing sedang-sedang saja ya. Nah, ini tadi sudah saya ambil, saya panen. Wah, ya lah iki ya 1 kilo hampir ya, kurang sedikit paling 1 kilo ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lek pengen meronaruh gambar sing jreng ya. Ini kita cuci aja ya. Kalau ini yang superan, kita nyari air sedikit saja ya. Di mana ada air. Nah, ini walaupun ada sedikit air, nyoba kita kocok kopiok ya. Kita ingin melihat merahnya kayak apa. Nah, karena kita nggak bawa spon, biasanya kan nyucinya pakai spon ya biar kelihatan wow gitu. Nah, seperti ini ya, kita guyur. Nah, seperti ini ya, superan. Nah, ini di usia 3 bulan, lebihnya 20 hari. Nah, ini kalau pengen tahu seperti inilah istimewa ya. Di sini tanpa adanya yang namanya penyakit buleng ya. Insya Allah di lahan kita ini steril dari buleng. Nah, ini banyak sekali yang kawan, kalau buleng itu harus kita hilangkan ya. Memang karena kalau sudah terjangkit yang namanya pakainya buleng itu sangat menakutkan ya. Nih hasilnya tadi saya sudah panen segini. Rata-rata memang benar-benar panjang dan besar. Ini red kasdu ya. Nah, ini yang sudah saya panen habis semua daunnya ya. Ini spek bibitnya sudah saya ambil semua. Nah, ini sekaligus ini nanti menunggu umbinya yang masih kecil. Nah, ini kita menunggu juga. Nah, ini masih kelihatan ada umbinya yang saya biarkan kayak gini ya. Ini sebesar pegangan peso. Ini contohnya. Ini harus kita timbun. Ini nanti spek seperti ini bisa besar kembali di 1 bulan ke depan ya. Sekaligus kita untuk pembibitan juga ya. Ini saya biarkan, tidak saya cabut. Karena di sini salah satu sentral pembibitan ubi jalar juga ya. Jadi kita tidak boleh terganggu adanya kehabisan bibit, itu tidak boleh ya. Karena sudah menjadi, nek wong Jawa ngarani jujukan ya. Nah, ini selalu jadi tujuan utama ya. Jadi untuk varietas apapun di sini itu selalu tersedia ya. Entah kapanpun, entah saatnya musim panas kemarau pun kita selalu harus menyediakan, karena kita sudah termasuk itu tadi ya, yang dipercaya dari berbagai wilayah juga instansi yang terkait tentang ubi jalar selalu minta. Kadang kita ya tidak menyangka harinya kapan langsung ada calling. Nah, itu harus disediakan bibit sejumlah berapa ribu. Nah, jadi kita selalu memanfaatkan atau menyediakan bibit secara kontinu ya. Jadi kapanpun kita dibutuhkan, kita selalu siap dengan bibit yang ada ya, yaitu bibit yang tentunya berkualitas dari ubi jalar. Contohnya saja red kasdu yang hari ini sudah mulai banyak digandrungi ya. Weh tenan, pokoknya nek red kasdu idolaku. Nah, ini sisa-sisa kemarin. Waduh, ini ada yang katut cilik lur. Nah, ini sudah saya panen sebenarnya. Ini tinggal sisa, tapi ya masih kategorinya ada yang kecil, ada yang sedang, saya timbun juga ya. Bisa kita lakukan pruning kalau saat sudah kita panen seperti ini.
Kemudian ini nanti untuk pembibitan kita langsung forsir dengan pupuk, walaupun cuma sedikit, ini nanti akan menghasilkan pembibitan juga yang berkualitas ya. Mantap. Nah ini karena sudah terambil semua pembibitan kita, jadi daunnya habis ya, pupus-pupus pucuknya hilang ya. Nggak apa-apa. Nah ini sekaligus kita untuk mempercepat penuaan ubi jalar kita ya. Jadi kalau Anda pengen ubi jalar itu berkualitas bagus ya, sebelum kita panen, ini bisa kita lakukan pruning sampai 50% ya. Kalau kita menginginkan setelah panen cepat bisa kita oven ya, contohnya itu. Itu dari salah satu resep dari saya. Mungkin bisa dicoba ya. Ini 10 hari sebelum kita panen bisa kita pruning 50% ya, bahkan 70%, itu tergantung situasi saja ya. Tapi minimal 50% batang itu kita kurangi saat mau panen 10 hari sebelum hari panen ya. Nah ini coba saja ya. Nanti kan setelah 10 hari kan mulai tumbuh tunas. Jadi penyerapan kadar air itu akan lebih cepat dan ditinggal cuma kadar madunya. Jadi setelah dipanen itu otomatis bisa lebih cepat untuk kita proses oven ya, kalau kita memang speknya untuk ovenan ya. Karena sekarang itu lagi gandrung-gandrungnya ubi jalar di oven nih. Nah, di sini ya. Kalau di tempat lain mungkin sudah lama, tapi untuk di sini memang setelah adanya ubi-ubi yang berkualitas dari kita, ini sekarang jadi primadona ya. Nah, contohnya saja untuk Kabupaten Trenggalek yang berada di Kecamatan Panggul ya, pantai selatan, ini ada di Taman Kota, yaitu salah satu gerai oven ubi jalar ya, dari sini juga. Sebagian saya nyuplai dan juga teman saya Pak Kusno. Nah ini buat kawan-kawan yang ada di Panggul bisa langsung di taman depan Taman Panggul ya, Kecamatan Panggul, pantai pesisir Pulau Jawa ya. Ini tempat rekreasi juga di sana ya. Nggak jauh dari tempat saya, ini perjalanan sekitar berapa menit ya? 35 menit ya. Nek banter, nek alon ya sak jam ya. Karena sekitar 27 kilo ya. Jalannya ekstrim juga, tapi lebar ya. Ekstrim itu bagi yang belum pernah, tapi kalau sudah sering seperti saya ya biasa saja lah gitu. Nah, oke, ceritanya kok ya malih rono barang loh. Ya apa ya. Sekilas info. Nah, kita lanjutkan kawan. Nah, ini tadi ya. Agenda ini hari ini panen ya. Panen ngasak, tapi ya sebagian masih kemarin belum sempat saya ambil. Jadi ini saya hitung aja kalkulasi waktu 3 bulan lebihnya 20 hari ya, yang belum kita panen. Wah ini jansak kintol ini ya, super sekali ya. Memang set banget ya. Untuk varietas Red Kado biasanya nek setelah lahan ini, karena kemarin lahannya bekas gading dong, kemudian sudah saya panen di usia 2,5 bulan, langsung saya kerjakan, langsung saya tanami. Jadi ya kita berburu waktu cepat ya, karena efisiensi waktu itu sangat diperlukan sekali di sini ya. Biasanya ini sudah banyak kemaraunya, tapi alhamdulillah di minggu-minggu ini kok hujannya semakin lebat saja ya. Jadi lebih aman kita menanam ubi jalar kembali. Yes, aman boy. Nah, ini Red Kado ya. Nah, ini sedikit menjalar karena memang curah hujan yang tinggi, tapi aman sekali tanpa adanya akar ya. Jadi selain akar yang fokus di bagian bawah ini, nah, Anda bisa melihat ya. Ini sampai ada 60-an cm itu tanpa adanya akar. Semuanya ya. Nah, jarang sekali terdapat akar. Inilah keunggulan dari varietas Red Kado yang hari ini juga lagi memang senangnya ya. Lagi banyak yang minat ya, karena dengan kualitas rasa yang super istimewa, produknya yang bagus, ini banyak dicari ya, seperti itu. Wes, pokoknya kita berbagi aja ya hari ini ya. Ada yang kena apa ini? Warnanya kok hitam ya. Wes, enggak apa-apa, salah satu kena mungkin busuknya daun nih, enggak apa-apa. Salah satu saja ya. Ini ngojo oke lek sing rusak ya. Nah, ini kalau sudah mulai muncul di luar, ini harus segera kita panen. Nah, ini contohnya di kerat tikus ya, tadi malam kayaknya. Nah, ini harus kita panen karena memang sudah usia panen juga.
Suasana sore wadem lho di sini. Untuk musim kemarau di daerah Ndongko ini pernah sampai di titik dingin itu 14 derajat ya untuk dinginnya. MDPL-nya kita berada di ketinggian 620 mdpl ya untuk area yang saya tanam ini. Jadi kualitasnya sudah sangat bagus ya untuk kelembapan, tingkat ketinggian dari permukaan laut itu sudah sangat mendukung. Jadi untuk varietas apapun yang kita tanam di sini, asalkan sesuai dengan metode tanam kita, itu hasilnya akan bagus dengan nuansa manis bermadunya itu sudah terjamin 100% seperti ini. Nah, ini yang masih tanggung-tanggung saya biarkan ini. Ini kalau kita biarkan 1 bulan lagi sudah panen besar ya. Nih, jadi tidak saya ambil semua. Nah, ini lagi timbun aja. Kita sisakan aja yang kita ambil aja yang sudah memang benang besar ya. Mungkin sudah seperti ini. Nah, ini kalau sekilo ini kan berisi sekitar 6 atau 5. Ini sudah saya ambil ya. Untuk yang nah, ini masih ada lagi seperti ini. Sebesar jari kaki lebih ya. Ini kita biarkan saja. Kita timbun kembali. Yes. Untuk simpanan ya. Simpanannya di dalam tanah. Nah, seperti itu. Nah, untuk kawan-kawan yang mungkin tertarik, tapi rata-rata banyak yang tertarik ya dengan red cashew. Apalagi yang sudah menikmati ubi jalar ini. Pasti akan tergiur kembali mengoven ya. Kemarin saya mengirimkan ke daerah Banjarbaru, Kalimantan ya, Kalimantan Selatan. Wah, infonya dari sana itu jadi rebutan karena kirimnya saya itu cuma beberapa kilo saja. Kemudian dinikmati di oven langsung, padahal itu panennya baru 3 hari saya panen langsung saya kirim ya. Dalam perjalanan ke sana 3 hari, jadi 6 hari setelah cabut itu langsung di oven. Akhirnya wah, testinya luar biasa katanya gitu. Terima kasih sekali yang sudah menginformasikan dari kota Banjarbaru ya. Nah, untuk yang lain infonya banyak banget ya. Mungkin dari para kawan-kawan YouTube yang sering nyimak channel Bang Heri juga sudah order kita membuktikan rasanya ya seperti itu. Mantap sekali ya. Oke. Nah, ini untuk waktu sudah sore banget ya. Di tempat saya sudah menunjukkan 4:30. Nah, ini aktivitas saya akan saya sudahi dulu sampai ketemu besok pagi ya, gitu ya. Agendanya besok apa sing di video. Ya semoga bisa di request kalau kawan-kawan pengen Bang tolong request review tentang ini ya. Insya Allah akan saya penuh ya. Pokok aku lali. lek lali ya diingatkan, dielingne ya. Nah, pengennya review tentang apa boleh. Ya wis request ya boleh wong ya ora bayar ya. Kita malah seneng kalau ada yang perhatian seperti itu. Terima kasih. Ya, tetap semangat untuk para petani. Guyon ya guyon, tenan ya tenan. Moga-moga berkah untuk kita semuanya. Tetap kita bersaudara seluruh Indonesia. Para petani tetap terinspirasi untuk kemajuan negeri ya. Moga barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia.